Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi pada praktikum lab simulasi komputer yang membahas mengenai pramodel pada modul 2 kali ini. Kami dari kelompok 95 yang beranggotakan saya Muhammad Zura Permana dengan NPM 2103 2010183. Dan saya Rafa Nadi Wicaksono dengan NPM 21032010216. Baiklah, mungkin akan langsung dilanjutkan dengan rekan saya. Pendahuluan, pada dasarnya di Pegadaian dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman dengan menggadaikan sesuatu barang. Saat ini, Pegadaian sudah menjadi tempat menggadaikan aset yang berharga untuk mendapatkan pinjaman, mulai dari ponsel hingga mobil. Masyarakat menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman Pegadaian untuk mempertahankan mata pencarian atau mendapatkan modal komersial. Oleh karena itu, diharapkan pemberian pelayanan dapat memberikan layanan yang baik pada nasabah, hingga nasabah tidak menunggu lama dalam antrian. Model antri yang digunakan untuk menggunakan kinerja antri yang diwakili oleh rata-rata waktu tunggu dalam antrian dan rata-rata utilitas dengan penerapan teori antrian. Bisa next. Studi kasus. Sistem antrian di Pegadaian yang berada di Aceh dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi sistem antrian dibantu dengan software ProModel. ProModel adalah salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari suatu tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan suatu situasi dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. Dampak dari penelitian ini, permasalahan yang terjadi yaitu mengoptimalkan kinerja pelayanan dan juga waktu tunggu yang ada sehingga simulasi antrian pada Pegadaian di Kota Aceh bisa lebih efektif dan efisien. Metodologi pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui data histori Pegadaian di Kota Aceh. Data dikumpulkan akan diolah mengulangi waktu tunggu antrian sehingga memperoleh keuntungan optimal. Adapun data yang dibutuhkan, data kedatangan nasabah, data pengambilan nomor antrian, data nasabah menunggu antrian, data pemanggilan nasabah, data nasabah menyerahkan data diri dan barang jaminan, data nasabah mengisi formulir pengajuan kredit, dan juga data uang diserahkan. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan pada bab ketiga. Verifikasi merupakan proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi, sehingga tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk mengecek apakah model simulasi yang telah dibuat sama dan sesuai dengan model konseptualnya. Validasi adalah proses membandingkan model simulasi dengan real system. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk membandingkan dua alternatif desain sistem, yaitu well confidence interval dan PRT confidence. Model dikatakan valid apabila antara output nyata dan output simulasi tidak berbeda secara signifikan. Jadi di sini kami mengambil beberapa data yang dimana terjadi sebanyak 10 kali replikasi, dan ketika dimasukkan ke dalam software ProModel maka akan didapatkan hasilnya yaitu 29,75 pada replikasi pertama sampai dengan replikasi 10 yaitu total waktunya adalah 31,87, yang apabila dirata-ratakan ke 10 data tersebut akan didapatkan hasilnya 31,8 dengan standar deviasi yaitu 0,91 dan variansnya adalah 0,82. Dan diketahui di sini adalah N-nya adalah 10, N dikurang 1 sama dengan 9, confidence levelnya adalah 95%, yang dimana A sama dengan 1 dikurang 95% yaitu ada 5% atau sama dengan 0,05, maka Z alpha per 2 didapatkan dari tabel Z adalah 1,96. Lalu untuk mencari half width-nya bisa kita cari dengan TD dikali F alpha per 2 dikali dengan S per akar N, yang dimana 2,26 sudah menjadi tetapannya, lalu dikali dengan 0,91 yaitu standar deviasinya, dibagi dengan
akar 10 yaitu jumlah datanya yang akan didapatkan hasilnya yaitu 0,6511. Lalu beta sendiri hasilnya adalah sama dengan half width, di mana kita cari selanjutnya adalah n aksennya sama dengan z alpha per 2 dikali dengan standar deviasi per beta, di mana hasilnya adalah 1,96 dikali 0,91 yang apabila dibolkan, lalu dibagi dengan 0,6511 yang akan didapatkan hasilnya adalah 2,7425. Atau mendekati 3. Dari perhitungan yang di atas tersebut, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Maka pada gambar yang di bawah tersebut, kita ambil 3 replikasi teratas, yaitu total waktu pengukuran 29, 32, dan juga 36. Itu pada waktu pengukuran realnya. Lalu untuk pengukuran output simulasinya itu 29,75, 31,33, dan juga 32,26. Pro model jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confidence interval. Dengan hipotesa H0 yaitu mu1 sampai mu2 sama dengan 0, dikurang mu2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang tersebut. Dan H1 apabila mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang tersebut. Yang dimana masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Dan jumlah sampel pada masing-masing populasi, N1 dan N2 tidak harus sama, dan variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Selanjutnya, ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan well confidence interval, yaitu dengan kita mengambil 3 replikasi teratas, yaitu pada real system 29, yang kedua 32 dan 36, untuk pro modelnya yaitu 29,75, 31,33, dan 32,26. Dengan rata-rata seperti yang tertera 32,33 dan 31,11. Standar deviasinya 3,51 untuk real system dan 1,26 untuk pro model. Dan variansinya untuk real system 12,33 dan pro model adalah 1,61. Dengan N sama dengan 3 dan N kurang 1 sama dengan 2. Lalu di sini kita mencari DF-nya dengan rumus standar deviasi 1 dikuadratkan per N1 ditambah standar deviasi 2 dikuadratkan per N2, lalu dikuadratkan per standar deviasi 1 dikuadratkan per N1 dikuadratkan per jumlah data yang real system itu dikurang 1, lalu ditambah dengan standar deviasi 2 yang dikuadratkan dibagi N2 dikuadratkan per N2 dikurang 1, yang dimana apabila dimasukkan standar deviasinya apabila dikuadratkan itu hasilnya adalah 12,33 atau sama dengan hasil variansi. Jadi kita masukkan aja standar deviasi itu dengan variansi. Jadi standar deviasi pertama dikuadratkan itu adalah variansi yang pertama, lalu yang kedua itu adalah variansi yang pro model atau yang kedua. Kita masukkan hasilnya adalah 2,51 atau mendekati 3. Maka didapatkan dari tabel distribusi F bahwa TDF alpha per 2 sama dengan 3,18. Lalu kita selanjutnya adalah mencari half width dengan rumus TDF dikali alpha per 2 akar standar deviasi kuadrat per N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N2. Apabila kita masukkan nilainya akan didapatkan hasil 6,86. Sehingga confidence intervalnya adalah X1 X bar 1 dikurang X bar 2 kurang half width lebih kecil sama dengan rentang tersebut yang terdapat pada hipotesa lebih kecil sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah half width, yang dimana minus 5,63 lebih kecil sama dengan mu 1 dikurang mu 2 lebih kecil sama dengan 8,07, yang dimana berarti dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan H0 itu diterima. Pro model nilai 0 berada pada rentang tersebut, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pramodel yang sudah dibuat. Dan ini adalah beberapa gambar hasil output simulasi yang dimana yang data tadi itu diambil dari average time in system berupa menit. Lalu ini adalah modelnya yang dibuat berdasarkan aktivitas yang telah ditentukan. Dari analisis output tadi, pro model yang didapat diketahui bahwa hasil average time in system dalam satuan menit ini replikasi pertama selama 29,75 menit, replikasi kedua selama 31,33 menit, yang ketiga adalah 32,26 menit, yang keempat 31,87 menit, yang kelima
31,47 menit. Yang keenam 31,37 menit. Yang ketujuh 32,77 menit. Yang kedelapan 32,93 menit. Yang kesembilan 32,36 menit. Dan yang ke-10 31,87 menit. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang μ1 kurang μ2 sehingga dapat dikatakan valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Kesimpulan, Pegadaian adalah Kesimpulan, Pegadaian merupakan perusahaan umum salah satu badan usaha milik negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa penyaluran pinjaman kepada masyarakat kecil dan menengah atas dasar hukum gadai, dan kegiatan utamanya yaitu menyediakan uangnya, dan penelitian juga bermaksud untuk meminimalkan waktu tunggu untuk mengoptimalkan pelayanan serta model antrian yang sesuai, sehingga peneliti ini menentukan model antrian dengan jumlah 7 aktivitas, yaitu kedatangan nasabah, pengambilan nomor antrian, nasabah menunggu antrian, pemanggilan nasabah menyerahkan data diri dan barang jaminan, nasabah mengisi formulir pengajuan kredit, dan uang diserahkan. Disertai dengan waktu aktivitas setiap proses antrian yang kemudian akan disimulasikan di software ProModel. Dari hasil perbandingan output real system dan ProModel dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. ProModel nilainya 0 berada di antara rentang μ1 dan μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil output simulasi ProModel. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah lebih baik menambahkan lebih banyak aktivitas lagi yang dilibatkan pada proses antrian Pegadaian agar penelitian lebih akurat dan bisa mencari aplikasi simulasi model lain yang lebih lengkap agar bisa dibandingkan dan dianalisis perbedaan menggunakan aplikasi ProModel dengan aplikasi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi daripada ProModel ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencet file, lalu ke new. Setelah itu kita tulis misalnya judulnya adalah modul 2. Ini bebas, terus distance unitnya kita ganti jadi meter. Lalu apabila udah kita pencet OK. Selanjutnya kita ke tab build, lalu ke location. Di sini kita buat aktivitas yang sesuai dengan apa yang kita pilih, apa yang udah kita tentukan. Di sini aktivitas pertama adalah saya nasabah datang. Maka saya buat nasabah datang misalnya yang ini gambarnya. Lalu kita perbesar nasabah datang. Lalu kita akan beri nama dengan cara meng-unchecklist new ini, pencet text, lalu kita taruh di bawah. Nah di sini misalnya kita kasih nama nasabah datang. Lalu ketika sudah kita pencet new lagi. Lalu apa kita lihat? Aktivitas keduanya yaitu adalah pengambilan nomor antrian. Misalnya pengambilan nomor antrian saya gambarkan gambar yang ini. Lalu kita berikan nama lagi dengan cara unchecklist new. Lalu kita pencet text, kita beri nama tadi adalah pengambilan nomor antrian. Lalu setelah itu kita checklist lagi. Lalu selanjutnya aktivitas selanjutnya adalah nasabah menunggu antrian. Misalnya saya simbolkan dengan meja, karena mungkin menunggu dengan meja di meja. Lalu kita unchecklist, kita berikan nama lagi, yaitu adalah nasabah menunggu antrian. Nasabah menunggu antrian. Lalu selanjutnya kita checklist lagi, kita berikan lagi yang selanjutnya adalah pemanggilan nasabah. Misalnya kita beri simbol yang ini. Lalu kita beri nama lagi, pemanggilan nasabah. Kita checklist lagi, lalu selanjutnya adalah nasabah menyerahkan data diri dan barang jaminan. Misalkan saya beri simbol adalah box.
Lalu kita beri nama lagi. Di sini adalah nasabah menyerahkan data diri dan barang jaminan. Data diri dan jaminan. Lalu checklist lagi. Selanjutnya adalah nasabah mengisi formulir. Misalkan saya simbolkan dengan ini, dengan nasabah mengisi formulir. Kita checklist, kita beri nama nasabah mengisi formulir. Lalu kita checklist lagi. Terakhir adalah uang diserahkan. Uang diserahkan ini saya beri simbol misalnya yang gini. Lalu kita beri nama nasabah uang diserahkan. Uang diserahkan. Lalu kita checklist. Selanjutnya, habis itu kalau sudah, kita pergi ke tab build lagi, lalu ke entities. Di sini kita pilih simbol ataupun icon yang akan kita gunakan sebagai entities. Entities di sini saya gunakan adalah uang. Berarti misalkan saja saya pilih palet yang ini untuk menjadi simbol dari uang, lalu kita kasih nama uang di sini. Lalu ketika sudah, kita lanjut build lalu ke arrival. Di sini arrivalnya kita ubah entity, kita pilih uang, locationnya nasabah datang, ini jadi 1, lalu ini occurrence-nya adalah INF, lalu frekuensinya 1, lalu kita balik lagi ke sini, entity-nya uang, location-nya kita masukkan satu-satu, ini INF, ini 1 lagi, lanjut sampai aktivitas ke-7. 1, INF, 1, lalu ini entity, uang, location-nya kita ganti lagi 1, INF, 1, lalu kita ganti lagi location-nya 1, INF, 1, lalu ini entity-nya kita pilih lagi, lalu ini 1, INF, 1, entity ini kita pilih ini, uang diserahkan 1, INF, 1. Lalu ketika sudah semuanya kita masukkan, kita lanjut ke build lalu ke processing. Nah, di sini kita masukkan pertama adalah entity yang di bagian proses, entity, kita pilih uang, location-nya kita pertama adalah nasabah datang, lalu output-nya uang, destinasinya ke pengambil nomor antrian. Jadi dari nasabah ke pengambil nomor antrian. Lalu untuk move logic-nya kita ke start feed di sini. Nah, lalu kita masukkan data yang ada di Excel ini, 10 data ini kita masukkan ke sini, lalu kita pencet auto feed, discrete distribution, oke. Kita pilih rank yang tertinggi. Di sini Poisson. Jadi kita pencet export. Filter distribution-nya Poisson karena ranknya tertinggi Poisson. Terus application-nya kita ganti jadi Pro Model. Lalu pencet oke. Ini keluar, lalu kita minimize. Setelah itu kita ke move logic, kita pencet build, lalu ke move for, kita paste. Seperti itu. Lalu kita close saja. Kita lanjutkan seperti itu sampai terakhir. Ini location, kita lanjut ke pengambilan nomor antrian, outputnya uang, destinasinya berarti ke nasabah menunggu antrian. Move logicnya kita buka lagi start feed, lalu kita ambil data dari pengambilan nomor antrian, kita copy, kita masukkan ke sini, kita auto feed, discrete distribution, oke. Pilih yang tertinggi, binomial, berarti kita ekspor binomial, filter distributionnya, aplikasinya kita pilih yang Pro Model, lalu pencet oke. Kita out, kita masukkan move logic, build, kita paste, out. Lalu kita ke uang,
ke entity lagi, uang, lalu selanjutnya ke nasabah menunggu antrian, outputnya uang, destinasinya pemanggilan nasabah, kita start feed lagi, kita ambil data lagi, lalu kita paste, auto feed, discrete distribution, oke. Tertinggi binomial, maka kita filter distribution dan binomial, aplikasinya kita ubah ke pro model, oke. Terus kita close, move logic, build, kita paste, setelah itu lanjut lagi. Entity, pemanggilan nasabah, selanjutnya outputnya uang, destinasinya nanti ke nasabah menyerahkan data diri, lalu ke start feed lagi, kita masukkan data yang selanjutnya, kita copy, lalu auto feed, discrete distribution, oke. Hasil tertinggi Poisson, maka filter distribution Poisson, aplikasinya kita ubah jadi pro model, oke. Close, ini juga kita minimize saja, move logic, build, kita paste, lalu kita close, selanjutnya kita lanjutkan terus. Nasabah menyerahkan data diri, outputnya uang, destinasinya berarti nasabah mengisi formulir, kita start feed lagi, kita masukkan lagi data selanjutnya, auto feed, discrete distribution, kita pilih yang tertinggi, ini binomial, export binomial, aplikasinya kita ganti jadi pro model, oke, out, jadi kita minimize, move logic, build, kita paste lagi, kita close, nasabah mengisi formulir, lalu outputnya adalah uang, destinasinya adalah uang diserahkan, lalu ini kita start feed, ini copy, auto feed, discrete distribution, export, binomial, model, close, move logic, build, kita paste, lalu selanjutnya ini yang terakhir, uang, locationnya ke uang diserahkan, outputnya uang, destinasinya exit, lalu move logicnya ini yang terakhir, kita masukkan data yang terakhir, auto feed, discrete distribution, lalu kita ke model, close, paste. Oke, ketika sudah semua seperti ini, bisa langsung kita running. Tapi sebelum itu kita ke option dulu. Di sini runtime-nya kita ubah jadi 8, jadi 8 jam. Maksudnya itu adalah atau waktu kerjanya seperti itu. Terus number of replikasinya kita buat jadi 10. Karena kan tadi datanya kita kasih 10 ya. Jadi number of replikasinya ini adalah 10. Terus kita pencet oke. Setelah itu kita pencet simulasi lagi, terus kita pencet run. Di sini dia suruh kita untuk menyimpan model terlebih dahulu. Simpan misalnya model pro model presentasi. Pencet save. Setelah itu di sini akan di running model yang telah kita buat. Kita tunggu ini karena tadi kita suruhnya 10 replikasi, maka runningnya adalah sampai 10. Lalu ini hours-nya satu kali running adalah 8 jam seperti itu. Lalu kita tunggu sampai selesai. Oke, bentar lagi udah selesai. Nah, di sini ada tulisan simulation complete. Do you want to see the result? Note there were entity file failures due to insufficient capacity. Itu di yes kan aja. Yes.
Nah, di sini akan keluar hasil outputnya. Di sini normal run tetap, terus replication-nya kita buat jadi all. Kita pencet OK. Nah, di sini kita bikin entity activity, lalu kita lihat untuk dimasukkan ke dalam laporannya, itu kita lihat dari average time in systemnya. Kita masukkan ke dalam laporan. Seperti itu. Inilah hasil daripada output pemrograman ataupun pengaplikasi dari aplikasi ProModel. Seperti itu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 95. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.